Bertambahnya usia seperti perjalanan mendaki gunung. Semakin tinggi mendaki semakin melelahkan, namun semakin luas dan jauh kita memandang keindahan. Bangkit dari keterpurukan usia merupakan wujud kasih kita kepada Tuhan atas kesetiaan Tuhan yang selalu mendampingi kita. Bukan umur yang membuat Anda berharga, tetapi karya-karyalah yang menentukan Anda menjadi bermanfaat. Pemirsa, Anda menyaksikan Sudut Pandang bersama saya Vivi Aleda Yahya dalam episode Tua Bertaji. Seluruh rambutnya telah memutih, kulit berhias keriput, dan jalannya pun sudah tidak tegap lagi. Namun siapa sangka saat berada di arena atletik, keraguan semua orang akan kekuatan perempuan tua ini akan langsung sirna. Dialah Maria Albertina Matulesi atau yang biasa dipanggil Tineke. Anda mungkin tak menyangka catatan waktu Tineke yang usianya kini telah mencapai 85 tahun bisa jadi mengalahkan catatan waktu orang yang jauh lebih muda darinya. Tineke kini masih tercatat sebagai atlet atletik master berprestasi tertua dalam sejarah Persatuan Atletik Master Indonesia atau PAMI. Ia menjadi satu di antara 8 atlet Indonesia yang dikirim untuk mengikuti event World Master Athletic Championship di Porto Alegre, Brazil, Oktober tahun lalu. Dalam kejuaraan di Brazil itulah Tineke mampu meraih medali emas untuk nomor lompat jauh putri kelompok usia 80 tahun dengan lompatan sejauh 1,66 meter. Usianya kala itu 83 tahun. Tineke juga mencatatkan dirinya sebagai satu-satunya atlet master atau atlet lansia dari Indonesia yang berhasil meraih medali emas di kejuaraan dunia. Ibu ini usianya 85 tahun ya, ini. Betul. Tapi beberapa bulan lalu baru ikut World Athletic Master Championship. Itu lomba Betul. atletik kelas dunia. Kelas dunia, Bu. Vivi. Tidak apa-apa, Ibu. Nah, ini Ibu ini dapat medali emas untuk lomba jangkit. Gitu ya, Betul. Untuk lomba jangkit dapat medali emas. Nah, terus dapat medali perak untuk lompat jauh. Betul. Nah, tapi Ibu juga ikut sprint 100 meter. Betul. Ya ampun, Ibu kenapa ya bisa tetap semangat, tetap sehat dan tetap prima padahal usia Ibu sudah 85 tahun. Apa rahasianya, Bu Tineke? Pertama, saya senang bergerak. Itu dulu. Dan kebetulan dalam hal ini saya senang atletik. Jadi saya tekunin diri di atletik. Saya berusaha untuk melakukan sebaik mungkin. Karena Ibu ini kan sudah berkecimpung di dunia atletik itu sejak tahun 1951. Waktu itu ikut PON kedua di Jakarta. Ibu sudah dapat medali juga ya, sudah berprestasi. Nah, sampai sekarang begitu, berarti kan sudah puluhan tahun ya. Nah, berarti kenapa Ibu sampai sekarang itu masih memang punya hasrat untuk selalu mengikuti lomba dan akhirnya menghasilkan prestasi? Apa motivasinya, Bu? Ya, sesungguhnya memang pekerjaan saya kan jadi guru olahraga. Jadi otomatis saya gerak badan saya. Saya tidak cuma lari, tetapi main volley, basket, softball, dan sebagainya. Kebetulan waktu saya umur 52 tahun, ada yang menganjurkan kepada saya, kenapa kamu tidak kembali lakukan atletik? Terus saya tanya, bisa nggak umur 52 beratletik? Dan kebetulan memang sebulan kemudian waktu ada pertandingan langsung saya menang 3 medali emas di Singapura.
Nah, mulai dari Ini situ kelasnya dunia juga ya, bukan ASEAN ya? dunia, waktu itu dunia. Kesukaan Tineke pada olahraga memang cukup ekstrim. Selain di lapangan atletik, Tineke ternyata juga senang berolahraga renang bersama para atlet lain yang usianya lebih muda. Namun kerap kali ia diingatkan oleh sesama atlet untuk menyadari porsi berlatih yang wajar bagi orang seusianya. Ibu Tineke, Ibu ini punya 5 anak ya, dan cucunya ada 10, benar? Ya, betul. Cicitnya ada 9. Ada 9 ya. Apa mereka bilang apa melihat sang nenek begitu aktif, begitu semangat di bidang atletik? Masing-masing mempunyai komentar yang lain, tetapi yang jelas mereka termotivasi untuk bergerak juga. Jadi masing-masing harus tahu apa yang dia mau, dan apa yang dia mau itu harus dia tekunin. Pada saat kita selalu berolahraga dari tahun ke tahun sampai usia 85 tahun. Ya, berolahraga dari tahun ke tahun. Kalau saben kali sama yang digerakin, ya kita tetap fit. Tapi makin tua kita tahu ini tidak bisa lagi. Jadi kita Contoh harus, yang tidak bisa lagi Bu Tineke ya, lakukan misalnya sebebas apa dulu. ya? Karena kan tadi kalau lompat Ibu masih bisa. Iya. Orang malah menghindari hentakan di Tapi lutut, ini Ibu malah atletik. bisa. Ini atletik, tapi kita kan sebelumnya atletik harus senam, harus berenang. Jadi kita harus melakukan semuanya yang baik ya. Kalau berolahraga, senam juga harus bagus. Sekarang saya dulu waktu saya 50-an saya high impact. Nah, sekarang saya pilates yang lembut, stretching, tapi harus betul, jadi enggak begini, tapi betul-betul bagus, lurus. Ya gitu, jadi harus yang benar. Ibu Tineke, saya tahu Ibu baru saja pulang dari Lyon, Prancis ya. Dan bukan Betul, Vi. tanpa tangan kosong nih, karena berprestasi dan membanggakan Indonesia di kejuaraan atletik Masters di Lyon. Nah, Ibu, apa saja medali yang berhasil Ibu bawa pulang? Ya. Tidak mudah pasti mendapatkan. Nah, ini Vi, ini medali emasnya Vi, untuk lompat jangkit. berhasil berapa meter waktu itu Bu dapat? Saya baca dulu ya. Iya. Triple jump wanita 85 4,16 meter. Oh, luar biasa Ibu. Terima kasih. Ini yang emas. Oh, coba Bu lihat, aduh benar-benar iya. Mau nggak, Vi? Ini ya. Oke. Nah, tapi katanya bukan hanya satu medali yang Ibu berhasil bawa pulang. Ada satu lagi. Satu lagi, Bu. Untuk lompat jauh ini perak. Di belakangnya ditulis long jump. Wanita 85 1,79 meter. Ini Bu Vi. Aduh, Ibu Tineke luar biasa, saya jadi malu nih. Tidak Oke. apa-apa. Malu karena saya Nanti kalau tidak kamu atlet rajin pasti olahraga. bisa juga, karena Sementara badanmu Ibu langsing. masih bisa berprestasi. Tapi ingat tidak Bu, waktu itu bulan Agustus Ibu naik podium ya, lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Masih ingat tidak Bu rasanya seperti apa? Kalau saya ingat itu, saya terharu sekali. Saya dengar Indonesia Raya tuh, aduh, gimana tuh rasanya, yang kayaknya bangga sekali. Indonesia, gitu dalam hati saya gitu loh. Saya juga ikut pertandingan dunia, dapat 2 medali juga. Sebaliknya dari itu, jadi long jumpnya emas, triple jumpnya perak. Tineke berulang kali menorehkan tinta emas bagi Indonesia di berbagai ajang kejuaraan atletik. Misalnya di Jakarta Open Master Athletic Championship tahun 2014 dan Asia Master Athletic Championship di Kitakami, Jepang September lalu.
Sebelumnya, nenek 10 cucu dan 8 cicit ini menjadi atlet andalan DKI Jakarta dalam kejuaraan tingkat nasional PON. Hebatnya lagi, ia mampu menguasai nomor lari lintasan sekaligus nomor lapangan. Tineke biasanya turun di nomor sprint 100 meter dan 200 meter, sedangkan di lapangan ia tampil untuk nomor lompat jauh dan lompat jangkit. Pada tahun 1995, Ibu juga ikut World Athletic Master Championship di Buffalo, Amerika Serikat kan? Tapi Bu, sebelumnya Buffalo itu yang pertama kali saya ikut. Tapi sebelumnya itu, sebelum Lyon, ada di Brazil tahun 13. Saya juga ikut pertandingan dunia, dapat 2 medali juga. Sebaliknya dari itu, jadi long jumpnya emas, triple jumpnya perak. Mau lihat? Mau Ibu, luar biasa. Pokoknya intinya adalah lompat jauh, lompat jangkit itu adalah keahlian Ibu Tineke. Sudah tua. Nah ini hasil dari Brazil ya? Ini adalah yang emas untuk lompat jauh loh Bu, bukan jangkit. Dari Brazil tahun 13. Ya ampun, hebat Ibu. Kalau ini untuk triple jump, untuk lompat jangkit. Kebalikan dari Lyon ya hasilnya ya? Kebalikan dari Lyon. Oke. Waktu itu saya baru umur 83, 84. Bilangnya santai sekali ya, baru umur 83, itu saja sudah luar biasa. Ibu bawa lagi medali lainnya? Yang pertama yang saya ikut dunia itu di Buffalo. Nah, itu dapat 2 medali juga, tapi perunggu. Ibu di kantongnya banyak sekali ya ternyata ya. Cuman bawa ini aja Bu. Nah yang itu yang dari dunia Buffalo aja. ya. Ini yang dua-duanya. Yang pertama ini perunggu untuk lompat jauh. Coba dikasih lihat Bu ke kamera. Iya. Oke. Dan ini untuk lompat jauh. Perunggu juga Bu. Ini pertama kali, saya waktu itu umur 65 tahun. Nah, selama Ibu mengikuti World Athletic Championship, Masters Championship, kira-kira sudah berapa medali yang berhasil Ibu kumpulkan hingga saat ini ya? Ini saja di sini di studio bawanya 6. Ini adalah yang dunia, tapi yang Asia dan biasa kejurnas udah nggak terhitung banyaknya. Biasanya ditaruh di mana Bu, di rumah? Ibu ketawa. Iya karena saya biasanya nggak simpen tuh medali-medali, biasa aja di bawah kolong tempat tidur. Karena waktu itu saya nggak begitu bangga, tetapi saya pikir ya udah aja gitu. Tapi sekarang malah disayang-sayang ya. Sekarang udah tua saya kok sekarang saya sayang gitu, saya jadi simpen. Oke, ini disimpan baik-baik, tidak boleh dipinjam sama kita ya sekarang. Pinjam boleh. Nah, tapi Ibu Tineke kalau ingin mengikuti sebuah perlombaan, apalagi tingkat dunia, itu persiapannya apa saja biasanya Bu? Karena saya dulu memang kalau ikut atletik kita ikut sama klub gitu ya. Jadi di situ ada yang melatih kita. Tetapi karena kita di sekolah sudah diajarkan juga lompat jauh, lari. Jadi hanya beberapa teknik diperbaiki sama coach kita. Sesudah itu latihan-latihan supaya mau ada prestasi, kita berlatih sama kawan-kawan yang sebaya. Supaya kita tahu kekuatan kita atau kita harus lebih keras latihan atau memang itu sampai di situ saja. Kekuatan kita. Dan Ibu Tineke ini waktu tahun ini masuk dalam kelompok umur 85 dan batasnya sampai? Saya rasa 90. Untuk kebetulan di Lyon wanita itu sampai 95. Oke, tapi itu tapi enggak dalam misalnya untuk lompat jangkit begitu ya. Nah, itu satu kelompok Ibu berlomba dengan kelompok umur yang 85 hingga 90 atau 85 hingga 95? 85 sampai 95. 89.
Nanti Oh, saya jadi 89. 90 baru saya boleh ikut kelompok 90 dan Oh, oke, seterusnya. ya. Berarti mulainya di 85 hingga 89 Ya, kelompoknya betul. dan kemudian naik kelas lagi di kelompok 90 hingga 95. 94 gitu ya. Oke. Jadi di kejuaraan dunia tidak heran kalau ada yang lebih tua. Ya, berapa yang paling tua yang mengikuti World Athletic Master Championship Kalau yang tahun saya ini ya? ingat dari yang laki-laki, pria itu yang 100 masih lari juga, masih lompat juga. Yang kemarin di Dan Lyon, dari negara mana? saya tidak ingat, Tapi 100 ya untuk umurnya laki-laki ya. 100. Kemudian yang perempuan yang paling tua? Yang perempuan di Lyon adalah yang umur 95. Ibu kalau ikut ini tadi selain Ibu bilang memang Ibu senang, Ibu suka ya, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan ya mengikuti kejuaraan atletik hingga usia 85 tahun, bahkan teman-temannya tadi ada yang usia 100 tahun masih ikut lomba lari ya, Kalau lagi-lagi. perempuan saya belum dengar. Ya bagi generasi yang muda, saya anjurkan janganlah hanya fokusnya kepada atletik, tetapi ya apa yang kamu mau. Kalau pilihlah, boleh renang, boleh naik balap sepeda, boleh pendaki gunung, dan sebagainya, itu pilihan masing-masing orang. Tetapi tekuninlah sehingga kamu tua. Ibu Tineke, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Terima kasih Vivi. Saya senang bertemu dengan Sama Ibu, Vivi. saya lebih senang. Jadi tambah semangat. Bersyukur sama Allah dapat kesempatan ini. Kita boleh, kita kan nggak tahu tiba-tiba hujan atau saya mengalami cedera. Jadi untuk sampai di sana aja saya betul-betul bersyukur saya mendapat kesempatan ini. Usia tua tak berarti tak bisa apa-apa. Itulah yang dibuktikan Sri Bimastuti Abimanyu, perempuan 60 tahun ini. Sri Bimastuti atau yang akrab dipanggil Toet adalah seorang pendaki handal. Banyak gunung telah ditaklukkannya. Ia juga menjadi perempuan tertua yang mampu menjejakkan kaki di puncak Kalimanjaro, Tanzania, Afrika, September 2012. Sebelumnya, Toet juga mampu menaklukkan puncak Kalapatar pada ketinggian 5.500 meter lebih, April 2010 lalu. Tak hanya itu, ia juga pernah mencapai Gunung Damavand di Iran yang berketinggian 5.671 meter di atas permukaan laut. Mbak Tuti, selamat datang di Sudut Pandang. Terima kasih. Mbak Tuti, saya harus manggilnya Mbak ya, tapi rasanya sebenarnya inginnya panggil Ibu. Tapi karena Mbak Tuti adalah bagian dari para Kartini petualang, haram memanggil Ibu ya. Kenapa? Agar tetap merasa muda, semangat atau kenapa? Ya, Kenapa tidak boleh seperti dipanggil itu. Bapak atau Ibu? Enggak, saya memang seperti itu. Jadi kita lebih sama gitu loh, hanya itu. Oke, equal dan tetap muda ya. Ya. Oke, Mbak Tuti umurnya baru 60 tahun dan alhamdulillah. sampai saat ini masih rajin naik gunung. Iya, bersyukur banget. Masih kuat. Itu kekuatannya dari mana Mbak Tuti? Kekuatannya satu mungkin dari senangnya dengan kegiatan itu. Itu nomor satu. Berarti itu sumber kekuatan ya. Iya. Kalau suka akan sesuatu pasti akan mudah. Cuma dijalannya dengan enak sekali. Menikmati, bisa dinikmati. Mbak Tuti kan dari dulu waktu zaman kuliah memang tergabung dalam Wanadri ya. Iya. Nah tapi kan ada vakum selama paling tidak 30 tahun ya. Iya, Tidak sekitar mendaki situ. gunung sama sekali. Waktu itu kenapa?
Karena pada saat itu juga kan saya ikut segala macam. Saya juga ikut AFES, terjun payung. Jadi melihatnya dua kegiatan yang yang nggak biasa gitu. Jadi ibu minta tolong saya berhenti dulu deh dengan kegiatan Dua-duanya itu. atau Iya, pilih salah satu? Dua-duanya dan fokus dengan kerja atau sekolah gitu loh. Itu saya penuhi sampai akhirnya saya pindah, dan setelah sekian tahun ibu melupakan pesannya itu, saya mulai. Dan akhirnya mendaki untuk pertama kali lagi setelah vakum itu ke Rinjani. Seperti apa rasanya? Pengalamannya apa yang didapat? Kalau Rinjani itu luar biasa buat saya karena itu pertama kali setelah sekian tahun. Perlengkapan aja saya nggak punya yang serius gitu. Pakai sepatu aja sampai teman saya tuh Ita Gultom gini, Mbak kok pakai sepatu itu, sepatu kets biasa. Lupa ya? Karena emang nggak ada, dan waktu itu sebelum pergi pun saya masih lembur malamnya gitu loh. Jadi sangat-sangat kurang sekali deh. Terus sampai saya dipinjamkan sepatu. Terus pada saat melakukan perjalanan terus terang antusias sekali ya, senang sekali. Tapi selama pendakian di situ baru merasakan, oh ternyata harus latihan. Oh ternyata latihan yang selama ini saya dan teman-teman lakukan buat saya masih sangat kurang. Apa gitu. waktu itu pada saat jalan Rinjani panjang aja gitu, sangat terasa sekali capeknya gitu loh. Dan sangat pelan sekali. Berarti lelah fisik nih ya? Ya, kemudian juga pakaian. Jadi saya raincoat aja maksud saya mungkin yang sudah tidak memenuhi syarat gitu loh. Gitu. Itu aja pengalaman. Tapi tidak membuat kapok kan? Karena ini berlanjut. Mendaki Kerinci, iya. kemudian Tambora. Ya tidak kapok karena pada saat di atas itu kan indah sekali gitu loh. Nggak mungkin deh kita dapatkan suasana seperti itu di tempat lain. Oke, indah sekali. Dan apa yang Mbak Tuti rasakan bila berhasil mendaki Rinjani, kemudian Tambora? Kalau sampai puncak tuh pasti nomor satu bersyukur. Bersyukur ya Allah. Karena kita tahu kalau mendaki kan semuanya tuh bersyukurnya atas apa? Bersyukur sama Allah dapat kesempatan ini. Kita boleh, kita kan nggak tahu tiba-tiba hujan atau saya mengalami cedera. Jadi untuk sampai di sana aja saya betul-betul bersyukur saya mendapat kesempatan ini. Itu saya selalu gitu loh. Sudah diizinkan, terima kasih sekali. Sudah bisa menikmati pemandangan yang hanya bisa dilihat dari atas. Itu. Nah kemudian ini kemana lagi nih petualangannya? Tidak berhenti di Tambora tentunya. Setelah Tambora? Dari Rinjani itu 21 April kan sekalian kita memperingati Hari Kartini. Kemudian ke Kerinci 17 Agustus. Setelah itu ke Tambora. Karena Tambora harus transit ke Bali. Kita sekalian Gunung Agung. Dan sementara itu ada beberapa teman juga melakukan ke Semeru, ke Gunung Gede. Tapi karena saya sibuk kerja, saya hanya membatasi 4 gunung itu. Ya, aku selalu ingat sama ibu aku. Aku belum bisa membahagiakan ibu aku. Sampai detik sekarang aku sudah Mak. Petualangan Towet dilakukannya tak sendiri. Bersama para pendaki perempuan yang tergabung dalam organisasi Kartini Petualang, ia merancang Kartini Petualang Ekspedisi 555. Ekspedisi pendakian 5 gunung bersalju di 5 benua bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun. Kelima gunung yang mereka incar adalah Damavand, Iran, Kilimanjaro, Tanzania, Afrika, Rainier di Seattle, Amerika Serikat, Elbrus, Rusia, dan Gunung Kartens di Papua. Setelah tahun 2009 banyak mendaki gunung di dalam negeri. Tahun 2010 Mbak Tuti bersama teman-teman dari Kartini Petualang memulai
petualangan berikutnya di Himalaya maupun Kinabalu. Iya. Bagaimana ceritanya Mbak? Kalau di Himalaya itu kita memilih 2 gunung, Kalapatar yang 5.550-an ketinggian di atas permukaan laut, dan Imjase. Itu terus terang pengalaman baru karena pertama kali kita di gunung bersalju. Kalau Kalapatar masih banyak batunya, bukan salju, tapi di Imjase itu benar-benar es dan salju. Itu yang Berapa pengalaman lama pertama. perjalanannya? Waktu ke Himalaya itu 23 hari lebih untuk 2 gunung. Karena tidak langsung naik gunung, tapi dari Nepal ke Lukla, dari situ ke beberapa kota, tapi di situ di ketinggian tertentu kita harus melakukan penyesuaian, aklimatisasi itu. Jadi tambah lama, tambah tinggi gitu. Kemudian setelah itu kemana lagi? Setelah pulang, baru sampai hotel di Kathmandu itu gini, habis ini kemana lagi ya, bikin apa, terus tiba-tiba yuk bikin yuk 555, nah itulah jadilah. Apa itu 555 Mbak Tuti? Ekspedisi 5 gunung di 5 benua pada usia 50 tahunan gitu. Nah ini mencakup wilayah mana saja? Jadi untuk Asia kita pilih Damavan karena kan Asia yang Himalaya udah pernah kita beberapa gunung sudah pernah. Damavan itu di Iran. Iran ya. Iran. Kemudian Kilimanjaro mewakili Afrika. Kemudian Rainier di Amerika. Keempat tuh Elbrus di Rusia. Dan kelima tuh Ndugu-Ndugu atau Kartens itu di Papua. Nah, berarti kan Kilimanjaro sudah mewakili Afrika, kemudian Elbrus Rusia atau Eropa. Nah, berarti tersisa untuk Kartens di Papua. Ini rencananya kapan, Mbak Tuti? Seharusnya 2015, tapi insya Allah 2016. Saya juga sambil mikir ini masih bisa nggak? Makanya tetap menurut Mbak Tuti, rasanya masih bisa tidak? Harus mempersiapkan lebih baik kan. Kenapa Kartens dipilih terakhir? Karena itu kan paling teknikal yang paling banyak dibutuhkan di Kartens dibandingkan 4 gunung yang lainnya gitu loh. Jadi butuh skill tertentu, butuh latihan khusus tertentu. Sekarang kan saya lihat mendaki gunung bukan sekedar keinginan pribadi. Ada tujuannya, ada yang diperjuangkan, ada pesan yang ingin disampaikan. Biasanya seperti itu, apalagi dari teman-teman Kartini Petualang. Yang utama bahwa lu dijaga deh gunung-gunung kebersihan. Karena masalah di kita di Indonesia ini sampah. Jadi begitu banyak orang-orang yang menggemari gunung, tapi banyak pula yang meninggalkan sampah kemana-mana. Baik, tapi sekali lagi nanti saya tunggu ya. Kalau mau berangkat ke Kartens, kabar-kabarin ya Mbak Tuti ya. Mbak Tuti terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Iya, terima kasih sama-sama Vivi. Inilah Nur Laila Sari, artis 3 zaman kelahiran Padang Panjang tahun 1935 ini terus membuat decak kagum bagi siapa saja yang mengenal riwayatnya. Laila Sari atau yang akrab dipanggil Mak Lela memulai karir di dunia seni sejak masih duduk di bangku sekolah. Laila Sari yang kala itu masih remaja sering ikut bersama sang ayah untuk manggung dalam alunan musik keroncong. Dari yang awalnya hanya membantu, lambat laun Laila akhirnya mampu terjun langsung dan belajar akting serta bernyanyi. Bakat akting yang mengalir sempurna dalam dirinya membuat sosok sederhana ini berani terjun ke dunia hiburan. Lihat saja karyanya di tahun 1951. Sebagai bintang baru, ia mampu tampil memukau dalam sebuah film di Surabaya. Meski awalnya hanya mendapat peran sebagai figuran, akting Laila Sari, terutama untuk peran melankolis, dinilai prima, sehingga berlanjut di panggung sandiwara lainnya.
Di tengah perkembangan karirnya, Laila Sari terus menunjukkan bakat lainnya seperti bernyanyi dengan jenis aliran musik jazz, country, blues, pop, rock, dan segudang aliran musik lainnya. Mak Laila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Saya nggak telat kan? Enggak ya. Tadinya agak takut kalau misalnya kesini nyari rumahnya susah. Ternyata dari ujung gang Badilah masuk, semua kenal sama yang punya rumah Laila Sari. Mau ke Mak Laila ya. Emang Mak udah berapa lama tinggal di gang ini? Udah lama. Berapa lama? Ada 30 tahun ada ya? Sejak kawin sama ini aja. Berarti sekitar 35 tahun yang lalu ya? Iyalah, iya. Ya ampun. Mak, apa kabar ya Mak Laila sekarang? Ya, Ini begini aja. 85 tahun. Iya kan? Iya. 85 tahun kok masih seger. Apa tuh rahasianya? Ya, kalau emak ya selalu happy aja. Walaupun hati menangis, tapi wajah akan tetap selalu tersenyum. Sekarang lagi hatinya menangis atau Enggak. lagi bahagia? Bertemu dengan Pipi jadi gembira, hati dan di luar juga sama aja. Aduh, alhamdulillah ya Mak ya. Mak Laila kerja di dunia seni itu udah dari umur berapa ya? Pasti masih muda banget kan dulu ya? Iya, masih mulainya. kecil. Karena Pertama kali. tahun 50 itu berarti 60 tahun yang lalu. Ya, aku udah pintar. Iya, pinter apa tuh waktu Ya, itu? udah pintar nyanyi, ada yang ngajarin aku. Kalau mau jadi seniman, jangan cuma asal nongol aja. Jadinya mesti belajar nyanyi, mesti acting, katanya mesti. Kalau sekarang ini paling acting. Siapa yang ngajarin waktu itu? Ya, ibu. Ibu. Nah, ibu juga pekerja seni. Iya, semua keluarga seni. Bapak juga. Iya, ayah punya alat sendiri semuanya. Iya. Sandiwara, band alat-alat sandiwara, ya musik dulu. Jadi ayah aku pemusik juga. Nah, itu kalau dari karir 60 tahun itu kan berarti panjang banget ya Mak. Udah bukan 3 zaman lagi kali ya. Iya, Berapa tahu. zaman ya Mak ya? Oh ya, hitung-hitung aja suruh teman-teman pada suruh ngitung. Ya kalau ditanya gitu ya, yang mana sih karya atau terlibat di karya seperti apa yang paling membuat Mak Laila bangga sampai sekarang? Yang aku bangga, ya ke satu yang tadinya aku punya cita-cita aku jadi penyanyi aja. Karena ibu aku kan seorang penyanyi, lagu keroncong, apalah dah. Jadi aku, kalau aku seperti ibu aku, berarti aku banyak yang manggil nih gitu dalam batin aku. Jadi aku belajarnya pertama ya keroncong, habis ibu juga penyanyi keroncong kan. Jadi aku cita-cita aku pengen kayak ibu aku, nanti ibu aku drama, mesti bisa nangis. Aku kadang-kadang di kaca, aku bisa nangis apa enggak ya? Iya katanya Mak Laila nih jago nangis dulu. Kenapa banyak diajak main film? Karena kalau pas adegan menangis tuh benar-benar sungguh-sungguh kelihatannya. Memang rahasianya apa sih Mak? Ya, kalau kita memegang peranan yang memang itu harus sedih, mengenai nasib kita juga, mengenai apa aja gitu pokoknya yang membuat kita hati kita itu luka, apa pedih, apa bagaimana, dikecewakan, apa gitu. Jadi kita nggak perlu yang mesti gitu, nggak perlu. Itu dirasakan oleh kita di hati kita. Jadi dijiwai, kemudian aku gampang kok saya. Mak tadi kan saya datang, saya tanya, Mak ini sekarang apa kabarnya? Sehat, bahagia katanya. Berarti sekarang lagi bahagia ya? Iya, lagi nah, bahagia. Kalau tiba-tiba saya sekarang minta tolong Mak untuk nangis, berapa menit butuhnya? Ya, berapa? Aku sekarang lagi girang rasanya ketemu temen-temen. Iya, kalau aku lagi sedih gampang aja air mata. Iya, tapi kalau misalnya iya ketemu namanya juga girang-girang artis, begini. kalau namanya juga artis kan apa kata sutradara, ya harus gitu ya. Nah, sekarang nih kira-kira gimana, Mak? Apa yang akan Mak pikirkan supaya nih air mata netes gitu, Mak? Supaya air mata netes. Iya, biar dapat ilmunya, ilmu aktingnya Mak Laila. Iya. Aku selalu ingat sama ibu aku. Aku belum bisa membahagiakan ibu aku. Sampai detik sekarang aku sudah Mak nggak apa-apa bercanda kok, Mak. Mak ini bercanda kan, Mak ya? Mak, katanya cuma air mata. iya, udah nggak, soalnya ternyata nangisnya beneran. Tapi itu benar maksudnya jujur bahwa karena inget ibu Mak Laila dulu. Iya, aku belum bisa membahagiakan ibu aku. Dia telah meninggalkan aku.
dan nenek aku yang merawat aku dari kecil juga. Aku belum bisa membalas kebahagiaannya. I can't stop loving you. I feel, oh mama, in memory. Sejak tahun 1951 hingga kini, Mak Lela masih terus berkarya. Mulai dari bermain film, sinetron, hingga berbagai acara kesenian dari panggung ke panggung. Tidak main-main, selama karirnya, Mak Lela telah memainkan sebanyak 26 judul film dengan berbagai peran yang berbeda di setiap proyeknya. Bagi Laila, kesenian adalah hidupnya. Sejak kecil dirinya sudah terjun bekerja dalam seni dan saat ini tidak bisa lepas dari dirinya sekalipun dirinya sudah tua seperti saat ini. Menurut Mak Lela, selagi dirinya masih kuat, semua tawaran pekerjaan akan terus ia sanggupi, kecuali jika memang dirinya merasa tidak mampu karena sakit. Sebagai tulang punggung keluarga, Laila Sari tetap memiliki prinsip hidup yang ia pegang teguh, yaitu hidup bukan untuk menyusahkan orang lain, tapi berusaha sendiri selagi masih bisa diberikan kekuatan dan kesehatan. Mak, tadi Mak bilang kalau sebenarnya diajarkan oleh ibu dulu ya, ibu tercinta itu adalah sebenarnya lagu-lagu keroncong. Tapi kan kita kenal banget Mak Lela kan lagunya rock gitu ya, cadas gitu ya. Sejak kapan bahwa nyanyi lagu rock ini menjadi apa ya, sebuah kebanggaan, sebuah ciri khas Mak Lela Sari? Itu aku kan ceritanya main di ini ya, di konsert ya. Ada Pak Sony, dia suka ulang tahun gitu ya. Terus aku nih nyanyi. Karena itu waktu aku belum mempelajari bahasa Inggrisnya. Jadi aku nyanyinya rocknya rock Sunda jadinya. Oh ada? Ada. Seperti apa? Sunda. Seperti apa Mak rock Sunda Mak? Ya itunya biasa loncat segala apa. Tapi itu apa liriknya? Liriknya iya. Seperti apa? Hidung, ding 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 ding, hidung deui, hidung cai kalau merah, cai kalau merah. Mantep banget. Iya. Terus kata Pak Sony bilang gini, Mak, saya kasih kaset ya. Mak pelajari lagu ini, temponya 1 bulan. Kalau saya nanti ulang tahun, Mak mesti udah hafal. Ingat gak tuh kasetnya lagunya siapa? Ya itu, aku lupa. Cuman kalau lagunya ingat. aja, Lagunya ya. yang mana tuh yang akhirnya Mak harus hafal dalam 1 bulan bahasa Inggris? Iya. Apa itu Mak? I Can't Stop Loving You. Oh, ayo Mak denger dong. Ingin dengar. I can't stop loving you. I feel, oh mama, in memory of a lonesome time. Kalau mau musik mah enak. Ayo deh, nggak bawa, ada bawa Iya, kamera. makanya. Oke. Terakhir di acara apa nih, manggung off air? Kemarin waktu hari ABRI. Oh, hari ulang tahun TNI ya, Iya, 5 Oktober lalu ya. Iya. Mereka masyarakat umumnya itu menyukai dan senang dengan lagu itu, apalagi yang nyanyi, maka kalau nyanyi loncat segala kayak apa udah, kalau perlu cepet mah gitu. Nggak takut, nggak Iya. takut cedera Mak lututnya. Enggak ya. Iya, waktu cepet aja nyanyi terus muka begini, sampai ke kaki, baru nyanyi pelan-pelan. I guess of loving. Berarti apa rasa bangga bisa Iya. menyenangkan orang lain Iya, gitu aku ya? bangga kalau aku bisa memberi kebahagiaan untuk semua masyarakat yang ada, mereka yang nonton, untuk
itu seakan-akan memberi dukungan yang hebat untuk emak. Jadi emak tambah semangat nyanyinya, tambah gila-gilaan nyanyinya. Mak, kalau biasanya kan kalau umur mungkin 80-an atau kita mungkin udah semakin berumur gitu ya. Biasanya kan malah banyak istirahatnya. Iya. Nah, kalau Mak Lela justru berbeda. Kenapa Mak tidak memilih ya udahlah lebih banyak istirahat di rumah begitu? Enggak, aku lebih senang ngayap aja. Coba diulang Mak, lebih senang? lebih senang ngayap aja kemana lebih aja. senang ngelayap Iya, ya? dilepas aja begitu, kayak itu, kayak burung. Waduh, kemana aja gitu, udah seneng aja, waktunya pulang ya pulang. Nggak dimarahin sama anak, aduh Mak ngelayap terus gitu. Enggak, mereka beri dukungan aja. Mak, jadi biasanya apa ada panggilan undangan untuk manggung nyanyi itu biasanya frekuensinya bagaimana kalau akhir-akhir ini? Ya kalau ini kadang-kadang melalui telepon, kadang-kadang mereka datang ke rumah. Sebulan biasanya ada berapa undangan, Mak? Kalau lagi banyak ya banyak, kadang-kadang bisa ada 8 ke tempat, ada 8 7 tempat? iya. Nanti, Sebulan 8 tempat? iya, ada yang ke Bandung, nanti pulang, ada yang di Jakarta, nanti pernah lagi ada yang di ke Kulon katanya. Ada aja gitu, ada aja lah gitu. Paling sedikit ya, paling bangsa 3-4 lah. Itu paling sedikit ya, Mak ya? Iya. Jadwal manggung tuh 4 kali sebulan. Iya. Mak Lela, terima kasih ya sudah berbagi cerita untuk sudut pandang. Semoga emak selalu sehat-sehat walafiat ya, Mak ya. Alhamdulillah emak juga dikunjungi ya. Udah sudi datang ke gubuk emak nih ya, di Jalan Badila. Masih tengah kota, Iya. masih tengah kota, Mak. Sampai ketemu ya, Mak ya. Sukses Iya. terus, jaga kesehatan ya, Mak ya. Iya, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama, Mak. Yuk. Pamit ya, Mak ya. Iya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, setiap hari usia kita adalah lembaran baru. Tutup kegagalan kemarin dan sambut kemenangan hari ini. Jadikanlah usia Anda sebagai kisah yang menyenangkan, bukan penyesalan. Mari manfaatkan dengan sebaik mungkin tanpa harus membendung semangat untuk tetap berkobar. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sudut Pandang bersama saya Vivi Aleda Yahya. Sampai jumpa.